Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang kurir narkoba di Balikpapan diringkus polisi dengan barang bukti yang sempat dibuang di beberapa tempat. Ratusan polisi di Balikpapan yang bertugas pengamanan pemungutan suara mulai diterjunkan. Warga Buyung-Buyung Kabupaten Berau diliputi resah akibat seringnya terjadi pemadaman listrik. Jaringan listrik di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau ini sudah bisa dinikmati warga sejak 3 tahun terakhir. Sebelumnya mereka hanya menikmati listrik saat malam hari dengan menggunakan mesin kecil. Itu pun tidak semua warga memilikinya. Meski sudah mendapat pasokan listrik dari PLN, namun warga masih kecewa lantaran kerap terjadi pemadaman bergilir. Dampak dari pemadaman bergilir ini sangat merepotkan, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di malam hari. Lama itu dipakai lah mesin sendiri. Kalau PLN masuk ke sini sejak tahun berapa, Pak? Sekitar 3 tahunan sudah mungkin. 3 tahunan. Berarti baru-baru aja, Pak ya? Baru-baru. Bisa dijelaskan Pak sedikit Pak terkait dengan adanya listrik sekarang ini, bagaimana Pak perasaan masyarakat di sini, Pak? Enak sudah. Sekarang kondisinya masih kayak kadang mati, tidak tahu faktor alam kah atau faktor kita tidak tahu lah masalah itunya. Kadang matinya 2 jam, hidupnya nanti kadang juga lah, begitulah masalahnya. Kalau sekarang nyalanya 24 jam Pak ya? Ya 24 jam. Kalau sekarang masyarakat Bumbuy ya senang lah itu daripada tahun-tahun yang lalu itu masih pakai mesin diesel manual lah, masih mesin dumping. Warga berharap pelayanan listrik di kampungnya bisa dimaksimalkan agar aktivitasnya tidak lagi terhambat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bupati dan Wakil Bupati Berau Senin siang menggelar sidak di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai di Tanjung Redep. Sasarannya adalah bangunan baru yang kini masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai Desember 2024. Bupati menegaskan rumah sakit yang baru dikerjakan ini sudah memenuhi standar BPJS. Sedang untuk tipenya belum ada kepastian. Targetnya adalah tipe B, namun Pemkab harus memenuhi banyak tahapan dan salah satunya yakni pemenuhan dokter spesialis. Ini kan ini standar BPJS. Ini standar BPJS. Kami rumah sakit ini sudah memenuhi standar BPJS. Ya, artinya dan sudah sangat memenuhi syarat. Kalau memang kita belum bisa mencapai ke tipe B, berarti kenapa Pak? Cukup tipe C aja ya. Yang penting untuk kita kan harus sesuai, kita berjenjang ya. Untuk mencapai tipe B itu kan kita berjenjang. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pihak pejabat pembuat komitmen atau PPK menyebut pengerjaan sejatinya bisa lebih dipercepat. Hanya saja kendalanya pada material yang masih dalam perjalanan melalui jalur laut. Maksimalkan diri, karena saat ini masih ada material-material yang lagi dalam perjalanan di laut, gitu loh. Harusnya itu dia datangnya tepat waktu, harusnya minggu lalu. Nah, contoh kayak panel, kemudian
yang lain-lain lah, yang masalah terkait ME itu loh, mechanical electrical. Harusnya minggu lalu sudah datang, tapi namanya perjalanan laut kan kita nggak bisa memprediksi. Ya mudah-mudahan minggu ini datang. Nah kalau sudah datang dia ngangkat lagi, karena itu progres itu kan dia begitu dia datang nanti di progres, kemudian nanti dia dipasang, karena udah hanya tinggal diplot-plotkan saja. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redep ini mulai dibangun sejak Juli 2023 dengan anggaran sebesar 249 miliar rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sukidi, demikian nama pria yang kini berprofesi sebagai guru pengajar di SMK Negeri 18 Samarinda. Bidang studi yang diajarkannya yakni sejarah. Bukan tanpa alasan, bidang tersebut diajarkan olehnya. Selain karena latar belakang pendidikannya, juga karena kecintaannya terhadap situs sejarah. Sukidi menilai sejarah tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi juga jembatan untuk mengenal jati diri bangsa. Dari sejarah itu pula, Sukidi yakin semangat anak didiknya akan lebih termotivasi agar lebih giat belajar guna mencapai sukses di masa depan. Kebetulan memang mulai kecil saya itu sedang senang-senangnya untuk belajar sejarah, dan saya juga senang untuk melihat situs-situs sejarah yang ada di Kota Samarinda, sehingga saya bermotivasi untuk mengajar sejarah sebagaimana untuk mengganti orang tua menceritakan bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Kota Samarinda, khususnya di Indonesia pada umumnya. Yang diharapkan tentunya siswa kita setelah lulus ini bisa bekerja dan tidak ada yang menganggur. Selain aktif menjadi guru, Sukidi juga aktif dalam forum yang melibatkan kepala sekolah, orang tua siswa, dan guru. Tujuan forum ini yakni untuk mengatasi kendala, mulai dari keterbatasan sarana prasarana hingga hal lainnya. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci terbaik untuk mendukung proses belajar mengajar berkualitas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.